Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita naikkan puji syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena kasih-Nya memberikan kita kesempatan untuk kembali hadir di dalam rumah-Nya. Kita boleh bersama-sama memuji Dia, mengagungkan dan memuliakan Dia. Mari dengan rasa syukur kita datang kepada Tuhan dengan mengambil saat teduh. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji nama-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Mazmur 43 ayat 3 dan 4. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus, dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku akan dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Demikian nats yang membimbing ibadah kita. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tentunya akan mengalami suatu perubahan yang ajaib dalam hidup kita. Dari yang tidak memiliki pengharapan akan hidup yang kekal karena dosa, mendapatkan hidup yang baru dan kekal di dalam Tuhan. Oleh sebab itu mari kita muliakan Dia dengan pujian perubahan ajaib.
Sukacita di hatiku berlimpah sejak ku terima Yesus. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan. Jalan dosa dan gelap aku telah tinggalkan sejak ku terima Yesus. Dosaku hilanglah, darahnya sucikan sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah sejak ku terima Yesus. Bait yang ketiga kita bangkit berdiri. Sekarang ku dapat iman dan pengharapan sejak ku terima Yesus. Tidak bimbang dan hatiku jadi teguh sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sukacita di hatiku berlimpah sejak ku terima Yesus. Sukacita di hati kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai manusia yang lemah dan tidak luput dari dosa dan kesalahan, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kita dengan hati yang tulus. Mari kita berdoa. Kami datang di hadirat-Mu yang kudus, ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami tidak layak datang kepada Tuhan. Kami tidak layak menghampiri Tuhan oleh karena dosa dan kesalahan kami. Tetapi Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang penuh kasih. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus, merendahkan diri dan merendahkan hati. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sucikan dan kuduskanlah kami yang berdosa ini, dan layakkanlah kami di hadirat-Mu, dan pimpinlah hidup kami, agar dalam kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih buat pengampunan Tuhan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jangan keraskan hati kita ketika Tuhan mengetuknya dengan lembut untuk datang kepadanya. Jangan keraskan hati kita ketika Tuhan memanggil kita untuk melayaninya. Karena itulah kesempatan yang indah buat kita melayani Juru Selamat kita. Pujian, berilah tempat buat Yesus. Berilah tempat buat Yesus yang ketuk pintu hatimu, yang mohon dengan kasih
bait yang kedua. Kau beri tempat bagi dunia, tak beri tempat bagi dia. Sebenarnya kau miliknya, mengapa tolak dia? Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Inilah kesempatanmu, dengarkanlah panggilannya. Kini hari keselamatan, jangan kau lewatkan. Bukalah hatimu segera, jangan kau biarkan dia. Terimalah anugerah Tuhan selagi berkesempatan. Sebagai orang yang telah ditebus, kita bersyukur kepada Tuhan karena penebusannya sungguh sempurna bagi kita. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita dengarkan berita anugerah dari Keluaran 33 ayatnya yang ke-19. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihani. Kita akan bersama-sama membaca petunjuk hidup baru dari Kisah pasal 11 ayatnya yang ke-24. Kita mulai dari natsnya 2-3. Kisah para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Karena dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka Dia akan memimpin kita, Dia akan memelihara kita untuk melewati hari-hari kita. Sehingga gelombang kehidupan apapun yang kita hadapi, sesukar apapun perjalanan hidup kita, kalau kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka Dia akan memampukan kita untuk melewati semuanya itu. Kita puji dengan pujian tiap langkahku. Mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian ini. Diawali dari yang wanita dulu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku
langkahku oleh kaum pria. Bersama-sama tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tenang teduh. Kita bangkit berdiri. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baka. Di rumah Bapa surga yang baka. Di rumah Bapa surga yang baka. Bersama dengan semua orang kudus di segala tempat, mari kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Lose Kristian. Kepada hambanya disilahkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ini kami mau menaikkan setiap doa-doa kami mau berdoa bagi beberapa hal. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi para hamba Tuhan, penatua dan juga pengurus komisi di GKT Ampenan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka di dalam segala pelayanan yang mereka lakukan ya Tuhan. Supaya kami para hamba Tuhan, penatua dan juga pengurus komisi dapat bersatu hati tetap memiliki semangat bekerja sama dengan baik untuk boleh memajukan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKT Jemaat Ampenan ini. Biarlah setiap program yang sudah disahkan, biarlah dapat dilaksanakan dengan baik
supaya nama Tuhan semakin ditinggikan dan dipermuliakan melalui pelayanan kami, dan Tuhan semakin boleh mengingatkan kami supaya kami sadar akan tujuan kami melayani adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk persiapan akan Jumat Agung dan Paskah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persiapan yang dilakukan, khususnya menyerahkan untuk panitia hari-hari besar Kristiani yang mempersiapkan akan Jumat Agung dan Paskah, di mana kami sudah melaksanakan rapat pada tanggal 5 Maret kemarin, dan kami akan melaksanakan rapat kembali pada tanggal 19 Maret mendatang untuk membahas persiapan dari Jumat Agung dan Paskah ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya rapat pada tanggal 19 Tuhan pimpin, supaya kami boleh mengambil suatu keputusan yang penting untuk kami boleh melaksanakan akan Jumat Agung dan Paskah, dan kami sebagai anak-anak Tuhan boleh memaknai peristiwa Jumat Agung dan Paskah ini, di mana kematian dan kebangkitan Kristus itu mengubahkan akan setiap kehidupan kami. Tuhan cukupkan segala dana dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan ya Tuhan. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk PGI. Kiranya Tuhan yang memberkati persekutuan gereja-gereja di Indonesia, Tuhan memberkati para pengurus yang ada, supaya mereka tetap memiliki kasih di dalam mereka melayani Tuhan, khususnya di dalam mengembangkan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kami menyerahkan juga untuk gereja-gereja yang tergabung di dalam anggota PGI, supaya mereka boleh tetap bersatu, baik itu di dalam pelayanan dan persekutuan ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai warga gereja, kami boleh hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan yang menjadi landasan atas kehidupan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi perekonomian yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan keadaan ekonomi di negeri kami ya Tuhan. Tuhan pakai pemerintah kami untuk terus boleh memimpin negeri kami dengan baik ya Tuhan. Dan biarlah keadaan ekonomi kami rindu boleh kembali stabil ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Lose Christian. Kesempatan pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Pemuda. Disilahkan. Sampai di akhir hidup kita. Kiranya persembahan pujian ini bisa menjadi berkat bagi setiap kita.
Demikian persembahan pujian dari Komisi Pemuda, Kukan setia, tetap setia sampai akhir hidupku. Kiranya ini menjadi komitmen bagi khususnya pemuda-pemudi kita untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang akan menuntun perjalanan hidup kita selama kita masih ada di dunia ini. Firman Tuhan ini yang menjadi pegangan dasar hidup kita, supaya kita tidak salah melangkah, tapi kita melangkah di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayap-Mu. Piku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, di saat badai bergelora, kepada hamba-Nya langsung ada dipersilahkan. Bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Kita berdoa, benar Tuhan, bahwa walaupun di dalam segala pergumulan kami merasa tenang karena kami memiliki Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Kiranya Tuhan mari memberkati setiap kami, berikan kepada kami hati yang siap untuk menerima firman yang ada dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu penyampaian firman pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 hingga ayat yang ke-47. Jika sudah menemukan, kaum wanita akan membaca ayat yang ke-41
kaum pria ayat yang ke-42 demikian hingga ayat yang ke-47 dengan perikop cara hidup jemaat yang pertama, kaum wanita 3-4. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah ciri gereja yang sehat. Kalau Bapak Ibu lihat bacaan yang tadi, ini bacaan yang kita bahas di komsel masing-masing di bulan lalu. Jadi kalau dibahas lagi berarti Tuhan ingin kita belajar dengan lebih baik lagi soal komunitas bergereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pagi hari ini adalah ciri gereja yang sehat. Kalau kita ngomong soal gereja yang baik, gereja yang luar biasa, itu tentunya kita pikir gereja yang luar biasa itu yang punya gedung yang mewah, yang punya jemaat yang banyak, yang sekali ibadah itu persembahannya bisa sekian banyaknya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, gereja yang besar, gereja yang punya jemaat yang sangat banyak pun, ternyata di dalamnya itu tidak selalu sehat, tidak selalu terdapat ajaran-ajaran yang sehat. Bisa kita lihat selanjutnya, ini satu film dokumenter yang diputar di Netflix. Ini sedang viral akhir-akhir ini, mungkin Bapak Ibu ada yang lihat di Instagram atau sosial media lain. Ini satu gereja namanya JMS, yaitu Jesus Morning Star. Ini gereja ini dipimpin oleh beberapa pendeta, dan salah satu dari pendeta ini, dia itu mengajak anak-anak muda dari berbagai kalangan, dari universitas-universitas ternama, dia ajak menjadi pengikutnya dia, masuk ke dalam jemaat di mana dia memimpin gereja itu. Tetapi yang aneh dari komunitas mereka, dia kemudian memanfaatkan situasi saat itu. Dia kemudian katakan kepada anak-anak muda, khususnya anak-anak wanita yang masih muda, dia katakan, kalau kamu mau dosamu diampuni, tidur sama pastor ini. Dan ternyata banyak sekali pengikutnya dia, Bapak Ibu. Herannya itu banyak sekali anak-anak muda yang mau masuk dalam komunitas ini. Karena bukan saat itu salah satu ramalannya dia tentang siapa yang akan naik jadi presiden di Korea, ternyata itu benar, sehingga membuat orang itu berpikir, oh ini nih pengikut yang baik ini. Kemudian banyak anak-anak muda itu kemudian datang dan masuk dalam komunitas gereja ini. Bapak Ibu bisa setelah ini bisa cari di internet dan bisa lihat film dokumenternya di Netflix. Bapak Ibu melihat hal ini, kita itu kemudian disadarkan bahwa gereja yang besar sekalipun, yang punya banyak pengikut sekalipun, yang punya banyak jemaat sekalipun, itu tidak menjamin sehatnya gereja itu. Maka ketika Tuhan katakan gereja itu bukan soal gedung, tetapi apa yang ada di dalam gereja itu, bagaimana orangnya, bagaimana komunitasnya, itu adalah gereja. Maka pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama apa ciri dari gereja yang sehat itu. Dari bacaan yang tadi kita baca, kita akan melihat beberapa ciri dari gereja yang sehat. Yang pertama itu adalah gereja yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita orang Reform itu dikatakan bahwa orang Reform itu, gereja-gereja Reform itu gereja yang sangat menekankan soal firman Tuhan. Tetapi bukan soal hal itu yang menjadi utama. Bagaimana kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah hal yang paling utama. Jemaat mula-mula pada saat itu sangat bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat bersama
di ayat yang ke-41, di situ dikatakan bahwa banyak orang menjadi percaya dan jumlah mereka itu bertambah menjadi kurang lebih 4.000 jiwa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat sedikit ke belakang di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-36, ternyata di situ Petrus itu mengkhotbahkan tentang firman Tuhan dan respon jemaat terhadap firman Tuhan itu sangat-sangat baik, sehingga membawa pertambahan jumlah jemaat yang sangat besar. Kira-kira kita lihat apa yang menjadi isi dari khotbah Petrus. Bapak Ibu bisa perhatikan di ayat yang ke-22, di topik sebelumnya, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-36. Di situ Petrus kira-kira berkhotbah seperti ini. Petrus melihat bahwa saat itu yang berkumpul bukan hanya orang-orang percaya, orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi ternyata yang saat itu berkumpul juga adalah orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, orang-orang Yahudi, orang-orang agama Yahudi yang tidak percaya sama Tuhan. Mereka itu ternyata ada di dalam kumpulan orang-orang yang ada saat peristiwa Pentakosta itu. Mereka bukan terlibat langsung dari awal ketika mereka berkumpul, tetapi mereka itu baru datang ketika mereka tuh lihat ada peristiwa angin kencang, sehingga mereka kemudian kumpul dan lihat, kira-kira ini apa yang terjadi. Setelah mereka kumpul dan mereka lihat peristiwa yang luar biasa, turunnya Roh Kudus, kemudian Petrus melihat situasi yang sangat bagus. Petrus kemudian berdiri dan berkhotbah kepada semua orang yang hadir saat itu. Kira-kira isi khotbahnya Petrus itu kurang lebih seperti ini. Hai orang-orang yang tidak percaya, hai orang-orang Yahudi, Yesus Kristus yang kalian tolak itu adalah Allah yang diutus untuk datang ke dalam dunia, melakukan berbagai macam mujizat, melakukan berbagai macam tanda, tetapi kamu menolak dia. Kamu bukan hanya tolak, tetapi kamu juga menyalibkan, bahkan membunuh dia. Tetapi Yesus yang kalian bunuh itu adalah Yesus yang berkuasa, sehingga dia kemudian bangkit lagi dari kematian. Setelah dia bangkit dari kematian, kami semua ini adalah saksinya. Walaupun kamu mengajukan berbagai pendapat bahwa Yesus tidak bangkit dari kematian, tetapi kami, para rasul ini adalah saksi mata kebangkitan Yesus Kristus. Yesus setelah bangkit naik ke surga, dan Yesus yang di surga itu menurunkan Roh Kudus yang tadinya kalian lihat, yang tadinya kalian heran-heran dan katakan ini suatu hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setelah orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak percaya saat itu mendengar khotbahnya Petrus, mereka itu memberi respon yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-37, itu dikatakan bahwa mereka mendengar hal itu dan hati mereka sangat terharu. Kata terharu di sini itu dikatakan mereka merasa terharu, mereka itu merasa bersalah, mereka itu merasa tertuduh karena perilaku yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan dahulu itu adalah dosa, sehingga mereka harus mendapat pengampunan. Sehingga mereka katakan kepada Petrus, kira-kira apa yang harus kami lakukan? Sebuah penyesalan akan dosa yang mereka sadari di dalam khotbah itu kemudian membuat mereka merespon. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita itu bisa mendapatkan pengampunan? Bapak Ibu, penyesalan yang saat itu mereka rasakan itu, kalau kita pikirkan itu penyesalan yang luar biasa ya. Itu seperti kita itu memfitnah seseorang dengan kejamnya, kemudian karena fitnah kita, si orang ini kemudian ikut-ikutan dimusuhi semua orang juga. Setelah ikut-ikutan dimusuhi, karena fitnah kita ini dipercayai oleh semua orang, orang ini dijatuhi hukuman yang berat. Tetapi di kemudian hari, kita tuh kemudian disadarkan bahwa orang ini tidak bersalah. Nah, kira-kira posisinya orang-orang Yahudi saat itu tuh seperti itu. Sehingga mereka itu merasa penyesalan yang luar biasa. Mereka itu merasa gelisah, mereka itu merasa hati mereka itu enggak tenang. Karena mereka sudah melakukan suatu hal yang salah. Sehingga mereka merespon dengan menanyakan apa yang harus kami lakukan. Suatu respon yang luar biasa yang seharusnya menjadi respon kita ketika mendengarkan firman Tuhan dimanapun itu.
Terkadang kita ketika mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu itu banyak yang ada di pikiran ya Bapak Ibu. Kita pikir habis ini pulang kita ngapain ya, habis ini pulang kita kemana ya kira-kira. Banyak hal yang ada di pikiran kita. Sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan, itu tidak tertanam dengan baik. Atau firman Tuhan yang disampaikan itu tidak bertumbuh. Tetapi cuma sekedar kita dengar dan tidak menjadi berkat buat kita. Kalau kita lihat Yesus Kristus ketika memberi perumpamaan, di dalam Kejadian, di dalam Matius ayat yang ke-13, pasal yang ke-13, di situ Yesus ketika memberi perumpamaan, Yesus itu memberikan gambaran. Hati kita itu terkadang itu seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan kemudian dimakan burung. Itu menggambarkan hati kita yang keras, yang tidak hati yang tidak mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tidak mengerti di sini ini bukan dalam hal intelektual ya, kita kurang pintar sehingga tidak paham. Tetapi tidak mengerti di sini adalah hati yang keras, yang memang tidak terbuka untuk menerima firman Tuhan yang ada. Karena hati ini memang keras sehingga tidak siap menerima firman Tuhan yang ada. Sehingga benih yang ditaburkan itu bukan bertumbuh, justru itu dimakan oleh, kalau di dalam perumpamaan itu dimakan oleh burung-burung. Kalau kita hari ini itu mungkin dimakan oleh pikiran-pikiran kita di luar firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, ini satu ciri dari hati ketika kita itu tidak memiliki hati yang baik, yang tidak siap untuk menerima firman Tuhan. Dan ciri yang kedua yang Yesus katakan itu seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Sehingga benih itu jatuh, firman Tuhan itu jatuh, tertanam, tumbuh, tetapi kemudian layu dan mati. Seperti kita juga, hati kita itu kita ketika menerima firman Tuhan, itu kita menerima dengan senang, tertanam di dalam hati, tetapi kemudian ketika terjadi pencobaan dalam kehidupan, ketika kita itu dihadapkan dengan masalah-masalah, maka firman Tuhan itu kemudian hilang. Kita kemudian hilang pengharapan sama Tuhan. Dan ciri yang ketiga itu adalah hati di dalam perumpamaan itu adalah hati seperti hati yang dipenuhi oleh semak belukar. Kalau di dalam perumpamaan dikatakan tanah yang dipenuhi oleh semak belukar. Itu kalau kita bawa ke dalam kehidupan kita hari ini Bapak Ibu, itu seperti kita menerima firman Tuhan, kita dengar dengan baik, tetapi masih ada duri-duri. Itu seperti keinginan-keinginan duniawi yang membuat kita itu tidak bisa membiarkan firman Tuhan itu bertumbuh. Mungkin ada hal-hal yang begitu kita senangi, begitu kita sukai, sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan, wah ini tidak sesuai nih dengan pemikiran saya, wah ini tidak sesuai dengan hati nurani saya. Sehingga kita kemudian tidak menerima itu, dan itu juga kemudian firman Tuhan itu juga kemudian tidak bertumbuh di dalam kehidupan kita. Tetapi satu ciri yang terakhir yang Yesus Kristus itu ingin kita itu memiliki, itu adalah hati yang subur, yang siap untuk menerima firman Tuhan. Hati yang subur untuk siap menerima firman Tuhan yang disampaikan, sehingga firman Tuhan itu bertumbuh dan berbuah menjadi luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan itu adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita bergereja. Bisa slide selanjutnya. Ya, hari ini dari poin pertama kita diingatkan, kita punya respon yang benar akan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mendengar firman Tuhan dimanapun itu, apa yang menjadi respon kita? Apakah yang muncul itu adalah kita cuma sekedar mendengar dan tidak ada respon apa-apa, atau ketika kita mendengar firman Tuhan, kita kemudian ada komitmen yang kita ambil, mungkin ada penyesalan yang kita rasakan, firman Tuhan itu menegur kita, atau firman Tuhan itu membawa suatu perubahan bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar itu tidak berlalu begitu saja, tetapi ada suatu hal yang kita dapat dari itu. Dan yang kedua, firman Tuhan itu sumber transformasi hidup. Kita ketika mau membangun gereja yang sehat, itu dimulai dari kita masing-masing Bapak Ibu. Kita sebagai anggota jemaat, itu kita berikan diri kita diubahkan oleh firman Tuhan. Dengan kehidupan yang diubahkan oleh firman Tuhan, kita akan dimampukan juga untuk membawa perubahan bagi gereja yang kita kasihi ini, yaitu gereja GKT Ampenan. Dengan hati yang diperbaharui oleh firman Tuhan, kita akan dengan mudah memberi diri kita untuk terlibat dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Kiranya
mari kita bersama-sama memberi diri kita untuk bertumbuh, bertekun di dalam pengenalan firman Tuhan. Dan yang kedua, ciri yang kedua bisa ditampilkan adalah bertumbuh dalam persekutuan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di ayat yang kedua, itu dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan juga persekutuan. Kita lihat slide selanjutnya, ternyata kata persekutuan ini bukan sekedar sebuah kata biasa. Kalau kita, Bapak Ibu, kita ketika dengar kata persekutuan, apa yang muncul di benak kita? Mungkin yang muncul itu kita kumpul-kumpul, kita kalau persekutuan doa kita kumpul-kumpul, ada firman Tuhan, kita saling sharing mungkin. Setelah itu karena kita gereja GKT mungkin ada makan-makannya. Ini persekutuan yang sering kali kita itu pikirkan, tetapi persekutuan yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan ini itu punya banyak makna yang sangat-sangat mendalam ternyata Bapak Ibu. Jadi persekutuan itu bukan ketika kita hadir di gereja, mengikuti ibadah, setelah itu kita pulang. Tetapi ada banyak faktor-faktor di dalam persekutuan itu. Persekutuan di dalam bahasa Yunani itu adalah koinonia. Di dalam kata koinonia itu ternyata banyak sekali hal-hal yang ada di balik makna kata ini. Itu ada kata fellowship. Fellowship ini ketika kita bersekutu itu kita saling di tengah setiap perbedaan kita saling bersatu, di tengah perbedaan yang ada kita tetap memberi diri saling bersatu dan saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Juga di dalam itu ada komuni, ada komunion. Komuni itu kalau di dalam sini itu dikatakan mereka saling memecahkan roti, saling mendoakan satu sama lain. Dan juga di dalam persekutuan itu ada komunikasi. Jadi kita ketika hari ini hadir, habis ibadah kita langsung pulang, nggak ada komunikasi dengan antar jemaat, maka hari ini mari kita mulai belajar untuk membangun komunikasi di tengah persekutuan bergereja. Mungkin bisa dilihat di samping kiri kanannya, bisa apakah kenal, kalau belum kenal, habis ini boleh kenalan. Ya, kalau belum kenal habis ini boleh kenalan. Jadi terkadang itu Bapak Ibu kita di dalam sebuah gereja itu kita sudah ikut sangat lama dalam komunitas itu, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita itu tidak saling mengenal satu sama lain karena kita tidak membangun komunikasi. Jadi komunikasi itu suatu hal yang sangat penting di dalam kita bersekutu di gereja. Jadi kalau di dalam jemaat mula-mula itu Bapak Ibu, mereka berkumpul saling mendoakan satu sama lain, mereka berkumpul saling mendukung dalam doa, ada sharing di situ, mereka saling tanya pergumulan pribadi, setelah itu mereka saling mendoakan. Kiranya ini juga yang kita lakukan di dalam komunitas bergereja di GKT Ampenan. Hari ini di gereja kita mengadakan persekutuan doa setiap hari Kamis. Di situ kita diajak saling mendoakan satu sama lain, yang punya pergumulan silakan disampaikan, dan jemaat yang lain akan mendukung itu dalam doa. Gereja kita sudah memberikan fasilitas yang luar biasa yang seharusnya kita gunakan itu. Kalau kita nggak bisa ke persekutuan hari Kamis, di sini pun kita bisa melakukan. Setelah ibadah, coba kita ngobrol satu sama lain. Walaupun ini memang agak sulit ya Bapak Ibu, beberapa dari kita itu memang agak sulit mau mulai komunikasi bagaimana. Nanti kalau saya ngomong sama dia nggak respon bagaimana. Tapi kita mencoba supaya semakin hari kita semakin lebih baik membangun komunikasi yang baik antar jemaat, sehingga yang terjalin itu bukan hanya sekedar anggota gereja, tetapi kita itu menjadi sebuah keluarga, yaitu keluarga besar GKT Ampenan. Amin Bapak Ibu. Kita menjadi keluarga yang saling mengasihi, saling mendukung, saling mendorong menjadi pribadi yang lebih baik. Selain ada komunikasi, ternyata di situ ada juga distribusi dan juga kontribusi. Ketika jemaat mula-mula saat itu, mereka itu saling berkontribusi satu sama lain Bapak Ibu. Jadi ketika mereka melihat ada jemaat yang butuh, mereka kemudian yang punya harta lebih, itu dikatakan mereka kemudian jual dan bagikan itu kepada jemaat lain. Saya awal-awal ketika baca ayat ini ya, awal-awal mula ketika belajar baca Alkitab, baca ayat ini, saya pikir kok bisa ya mereka jual rumah mereka cuma satu, kemudian dijual, terus mereka tinggal di mana? Mereka nggak punya harta lagi. Ini nih kayak tidak berpikir panjang ya. Tetapi ternyata firman Tuhan ini
tidak punya maksud seperti itu. Yang dikatakan mereka berkontribusi itu adalah orang-orang yang dikatakan kaya, yang punya penghasilan banyak, yang punya banyak aset, yang punya rumah lebih dari satu. Mereka ini akan jual asetnya mereka ini, dan kemudian hasil dari penjualan itu akan mereka gunakan untuk melayani jemaat yang berkekurangan. Saat itu jemaat mula-mula dari 4.000 jiwa itu kurang lebih, 3.000 jiwa, itu kurang lebih 70% itu adalah jemaat dari kalangan menengah ke bawah. Menengah ke bawah, dari kalangan bawah itu benar-benar yang kesulitan. Untuk makan sehari-hari pun mereka kesulitan. Makanya dalam komunitas ini, mereka itu saling berkontribusi. Yang punya lebih, mereka berkontribusi bagikan itu kepada jemaat yang membutuhkan. Dan kontribusi di sini ini bukan hanya soal materi Bapak Ibu. Mereka berkontribusi pikiran dan juga tenaga. Itu mereka kontribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Pikiran mereka berikan untuk mendengar ketika ada yang mau sharing. Tenaga mereka itu mereka gunakan ketika gereja itu membutuhkan sesuatu. Hari ini juga bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dalam komunitas bergereja, kita saling berkontribusi. Yang punya lebih, kita bisa menolong sesama kita. Kita lihat dalam komunitas kita siapa yang paling butuh, siapa yang layak mendapatkan pertolongan kita. Kita memberi. Terkadang kita merasa kita beri itu kalau kita dalam posisi yang sudah punya semua-semua. Tetapi hari ini diingatkan, justru ketika di dalam kekurangan kita mampu memberi, maka itu adalah suatu hal yang luar biasa. Belajar memberi itu dari ketidakmampuan kita, dari apa yang tidak kita punya, dari kekurangan kita belajar untuk memberi. Maka dari situ ketika kita punya hal yang lebih, ketika kita punya harta yang lebih, kita akan lebih mudah untuk berbagi kepada sesama kita. Gereja kita sudah melakukan yang luar biasa juga. Setiap bulan dari gereja, dari bagian diakonia sudah memberikan itu kepada jemaat-jemaat yang memang membutuhkan. Kita sebagai anggota jemaat pun bisa berkontribusi, bisa melihat jemaat yang membutuhkan, dan kita bisa memberikan apa yang bagi kita itu lebih, kita bagikan itu kepada orang lain. Sehingga di dalam komunitas bergereja tidak ada yang lebih banyak sekali dan tidak ada yang kurang dan itu kurang sekali. Kiranya kita boleh membagi apa yang kita punya itu kepada sesama kita. Sehingga kita menjadi komunitas yang saling membangun, saling mendukung di dalam pikiran, perbuatan maupun di dalam setiap harta benda yang kita miliki. Dan yang terakhir yang menjadi ciri gereja yang sehat, ini adalah gereja yang berdampak bagi orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di ayat yang ke-47, di situ dikatakan bahwa sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Mereka disukai semua orang, ini hal yang luar biasa ya Bapak Ibu. Kita dalam sebuah komunitas untuk disukai oleh ya 1-2 orang aja itu susahnya setengah mati Bapak Ibu. Apalagi ini dikatakan disukai semua orang. Apakah orang-orang yang menyukai mereka ini adalah orang-orang percaya lainnya? Ternyata di dalam bagian firman Tuhan ini adalah orang-orang di dalam kota itu, orang-orang non-Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka itu dikatakan sebagai orang-orang yang masih beragama pagan. Mereka juga dikatakan sebagai orang-orang tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi melihat praktek hidupnya orang-orang percaya ini, mereka begitu senang Bapak Ibu. Mereka melihat wah orang-orang gereja ini ya, dari gereja mula-mula ini ternyata punya contoh hidup yang sangat baik. Mereka ketika ada yang kurang, mereka menolong. Ketika ada yang membutuhkan, mereka menolong. Sehingga dari sikap hidup mereka ini kemudian memberikan rasa senang kepada orang lain. Kemungkinan besar mereka itu juga menolong. Di luar orang-orang percaya ya, mereka itu juga menolong. Sehingga ketika firman Tuhan itu disampaikan oleh para rasul, mereka itu menerima dengan sangat baik. Maka dikatakan di ayat yang ke-47 bagian B, setiap hari itu Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang yang diselamatkan ini adalah orang yang sebelumnya telah menyaksikan praktek hidupnya orang-orang percaya pada saat itu. Sangat penting Bapak Ibu, kita sebagai anggota gereja itu punya dampak bagi orang lain.
Mungkin bagi lingkungan sekitar kita, itu kita punya dampak yang kita memberikan dampak yang baik. Sehingga ketika orang melihat, oh orang percaya ini punya karakter hidup yang berbeda. Sehingga mereka memuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita. Jangan kemudian orang melihat sikap hidup kita, orang kemudian katakan, wah orang Kristen itu seperti itu ya. Atau kemudian orang itu membenci Tuhan karena sikap hidup kita. Tetapi kita menjadi Injil yang terbuka. Ketika di tempat kerja kita masing-masing, ketika di gereja kita saling menjadi berkat bagi sesama kita. Tapi ketika di luar, kita itu juga menjadi gereja. Karena gereja itu bukan soal gedung ya Bapak Ibu, tapi gereja itu adalah kita masing-masing. Maka ketika di luar pun ingat, oh saya ini gereja yang sehat. Berarti saya harus menjadi berkat. Pekerjaan saya di kantor harus saya selesaikan dengan baik. Saya ketika menjadi pemimpin dimanapun itu, kita menjadi contoh yang baik. Sehingga dari kepemimpinan kita, mungkin karyawan-karyawan kita itu merasakan kasih Tuhan. Kita ketika menjadi guru di sekolah, kita menjadi guru yang baik. Sehingga dari sikap hidup kita, itu boleh membawa anak-anak mengenal Kristus. Dimanapun kita, ketika kita bekerja, ketika kita bertugas, kita melayani dimanapun itu, kiranya kita menjadi Injil yang terbuka. Sehingga orang boleh mengenal Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bisa slide selanjutnya. Oh, ini yang terakhir. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita tuh diingatkan bahwa ketika kita itu mau membangun sebuah komunitas yang sehat, kita membangun gereja yang sehat, itu dimulai dari diri kita masing-masing. Tentu sebagai penatua, sebagai hamba-hamba Tuhan akan terus membenahi diri melayani dengan baik. Kita sebagai jemaat juga, kita memberi diri untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Kita terus bertumbuh di dalam persekutuan, kita terus menjadi Injil yang terbuka. Sehingga komunitas kita ini menjadi komunitas yang sehat. Kalau kita adalah sebuah keluarga, maka tentu di dalamnya juga akan ada tantangan-tantangan yang kita hadapi Bapak Ibu. Ada perbedaan pendapat, si A maunya ini, si B maunya ini, tidak menemukan titik temu. Ada perpecahan atau apapun itu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita adalah keluarga, maka setelah berbagai peristiwa itu, kita akan kembali bersatu bergandengan tangan untuk membangun komunitas gereja yang sehat. Kiranya kita bersama-sama bergandengan tangan sebagai keluarga, kita saling membangun gereja kita yang tercinta ini, GKT Ampenan, menjadi komunitas, menjadi gereja yang sehat. Amin Bapak Ibu. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama, kita membangun gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang punya dampak terhadap orang lain, bukan hanya dalam komunitas kita, tetapi dalam pelayanan di luar pun kita menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini, karena kembali kami diingatkan Tuhan bahwa kami adalah gereja di mana dimanapun kami berada, Tuhan menolong kami supaya kami boleh menjadi berkat. Ketika kami dalam komunitas bergereja, Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan firman Tuhan. Ketika kami di dalam komunitas bergereja, Tuhan tolong kami supaya kami boleh bertumbuh di dalam persekutuan. Terima kasih Tuhan, ketika kami di luar, di tempat kerja kami masing-masing, dimanapun itu, di rumah tangga kami, Tuhan memberkati kami supaya kami boleh menjadi Injil yang terbuka, sehingga ketika orang-orang melihat kehidupan kami, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami sebagai anggota jemaat di GKT Ampenan, kami sebagai keluarga, Tuhan mampukan kami untuk bergandengan tangan satu sama lain, membangun gereja kami menjadi gereja yang lebih baik, gereja yang sehat, komunitas yang sehat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memberkati hamba-Nya. Mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan syukur kita untuk mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan, khususnya yang ada di GKT Ampenan. Kita dengarkan firman Tuhan dari Ibrani pasal 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu
dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian Allah itu baik. Yang bertugas disilakan. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita mendengarkan warta gereja. Pada penatua disilakan. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya akan bacakan warta gereja pada hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Losana yang telah menyampaikan pelayanan firman, kepala liturgos, singer, tim multimedia, serta jemaat lain yang telah mengambil bagian di dalam pelayanan dalam ibadah raya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita semua di GKT Ampenan ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir beribadah? Ada? Ya, boleh bangkit berdiri. Bapak dan Ibu memperkenalkan nama dan asalnya dari mana. Dari Manado. Iya. Baik. Sudah pindah ke Mataram? Oh, jalan-jalan dia.
Ya, mari kita berikan aplaus. Selamat datang Bapak dan Ibu, selamat beribadah ya. Selamat jalan-jalan juga ya selama di Lombok. Berikutnya pelayanan doa malam diadakan pada hari Kamis 16 Maret pukul 7 malam, mengundang jemaat untuk bisa menghadirinya. Update mengenai info ibadah berkaitan dengan dilonggarkannya peraturan PPKM oleh pemerintah, maka mulai hari Minggu 12 Maret semua ibadah akan dilakukan secara onsite. Bagi anggota jemaat yang berhalangan untuk ibadah onsite tetap dapat mengikuti secara online, namun yang dilakukan adalah siaran tunda dan bukan live streaming, dan rekaman akan tetap diupload ke channel YouTube GKT Ampenan paling lambat pada hari yang sama, yaitu pukul 5 sore. Berikutnya pendaftaran Sekolah Kristen ALT Ampenan. Sekolah Kristen ALT Ampenan menerima pendaftaran peserta didik. Silakan dapat mendaftar ke admin Sekolah Kristen ALT Ampenan, atau jika membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi hamba Tuhan atau Penatua. Berikutnya, HUT Komisi Usia Indah. Dalam rangka hari ulang tahun Komisi Usia Indah, maka Komisi Usia Indah akan mengadakan acara ibadah Padang, yaitu pada hari Rabu 22 Maret pukul 9 pagi. Ya, Rabu 22 Maret pukul 9 pagi, bertempat di Rumah Makan Taufik 2 Suranadi. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Lause Eli dengan biaya kontribusi 30.000 per orang. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan. Hari ini ada layanan pemeriksaan kesehatan setelah ibadah pagi ini. Bagi jemaat yang membutuhkan layanan kesehatan bisa langsung ke ruang kesehatan yang bertempat di depan kantor gereja. Demikian warta yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Saudara Kristiadi. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita puji pujian doksologi, puji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa di surga yang mulia, kiranya anugerah keselamatan dari Kepala Gereja kita, Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi gereja yang sehat, baik secara pribadi maupun secara organisasi. Kasih Allah Tritunggal kita alami kuasa-Nya mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.
jemaat disilakan duduk kembali dan mengambil saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.